Saya mau berbicara pagi hari ini dari kehidupan Abraham dan Sarah, ya, terkait dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan beriman di hadapan Tuhan, terkait dengan janji bahwa mereka akan memiliki keturunan secara fisik, saudara. Jadi saya kasih khotbah ini judulnya awalnya tertawa, akhirnya tertawa juga. Ya. Nah, saudara-saudara, seperti yang tadi saya bilang, ya, saya katakan bahwa kita akan mengambil salah satu setting kehidupan iman Abraham dan Sarah ketika mereka harus mempercayai Tuhan terkait adanya keturunan secara fisik. Kenapa demikian? Karena kalau kita membaca kitab Kejadian secara teliti, maka kita akan menemukan bagaimana awal mula Abraham dipanggil dari satu daerah yang namanya tanah Ur atau Ur Kasdim pada saat itu, dari keluarga ayahnya dan nenek moyangnya. Lalu mereka disuruh untuk pergi ke suatu tempat, ya, dan Tuhan berjanji bahwa Abraham dan Sarah akan memiliki keturunan secara fisik. Karena pada waktu mereka dipanggil itu, saudara-saudara, mereka belum memiliki keturunan secara fisik. Ya. Nah, janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah, nanti nama mereka berubah menjadi Abraham dan Sarah. Awalnya Abraham dan Sarai, menjadi Abraham dan Sarah, saudara. Jadi saya sebut saja mereka Abraham dan Sarah. Jadi janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah adalah bahwa mereka akan memiliki keturunan secara fisik untuk menjadi ahli waris bagi mereka pada saat itu. Ketika kita bersentuhan dengan kisah orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman kuno, ya, dalam narasi-narasi perjanjian lama, kita harus mengerti dan memahami bahwa adanya keturunan bagi mereka itu adalah satu berkat, sebagai satu bukti bahwa ada Allah yang menyertai kehidupan mereka. Sehingga ketika pasangan suami istri pada waktu itu tidak memiliki keturunan, maka mereka akan dianggap pasangan suami istri yang bernoda, yang beraib. Jadi kalau saudara baca beberapa kisah di dalam perjanjian lama, selain kisah Sarah dan Abraham, kita ketemu dengan bagaimana Hana begitu menderita ketika dia tidak memiliki seorang anak pun. Sehingga nanti suatu kali dia harus berdoa di depan Imam Eli, dan Imam Eli menganggap Hana mengalami kemabukan pada waktu itu. Ya, kita juga melihat di dalam perjanjian baru bagaimana Elisabet tidak memiliki keturunan sampai di masa tuanya. Ya, untungnya di masa tua Tuhan memberkati Elisabet sehingga dia bisa memiliki, mengandung, dan lahirlah Yohanes Pembaptis, saudara. Jadi adanya keturunan bagi mereka pada waktu itu adalah simbol dari perkenanan Tuhan kepada mereka. Sehingga saudara jangan bingung ketika membaca perjanjian lama, orang-orang yang dekat dengan Tuhan rata-rata adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah. Abraham, Daud, Salomo, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah, memiliki keturunan yang berlimpah. Karena sekali lagi di dalam konteks
manusia purba atau zaman perjanjian lama, orang berkenan kepada Tuhan, itu tandanya adalah bahwa mereka memiliki harta yang banyak, dan yang kedua, mereka memiliki keturunan yang banyak pula. Jadi di sini saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana Abraham dan Sarah bergumul terkait dengan keturunan. Ya, pada waktu mereka dipanggil dari tanah Ur untuk keluar dari lingkungan bapak dan kakeknya, ya, mereka diberikan janji oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan Abraham dan Sarah dan akan memberikan kepada mereka keturunan yang nantinya akan menjadi ahli waris bagi mereka. Tetapi kita tahu saudara bahwa apa yang Tuhan janjikan ini tidak serta-merta dipenuhi dalam waktu yang dekat. Pada waktu Abraham dan Sarah keluar dari tanah Ur Kasdim, mereka masih sangat muda. Tetapi saudara-saudara, proses perjalanan mereka terkait dengan janji Allah ini membawa mereka sampai di usia tua. Barulah mereka nanti mendapatkan janji itu. Tetapi kadang-kadang kita lupa, saudara-saudara, bagaimana proses bertahannya iman Abraham dan Sarah selama mereka menantikan janji itu. Seringkali kita akan melihat kisah dari kehidupan orang-orang itu hanya di akhir saja. Ya, seringkali kita akan melihat happy endingnya saja. Sehingga kalau kita mulai berimajinasi, berhayal, dan mulai mencoba menerka-nerka apa saja yang terjadi dengan Abraham dan Sarah selama janji ini belum digenapi bagi mereka, saudara. Ya, salah satu film yang baru saja dirilis yang hari ini masih sangat hangat, yaitu His Only Son, itu sedikit banyak bercerita tentang bagaimana pergumulan Abraham dan Sarah dalam mendapatkan keturunan. Walaupun plot terbesarnya adalah ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, saudara-saudara. Ya, nah kita akan melihat bagaimana janji Allah ini diberikan dan bagaimana janji Allah ini diteguhkan, diulang kepada Abraham dan Sarah, saudara. Ya, perhatikan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7. Pada waktu pertama kali Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, di sana Allah menjanjikan untuk memberikan negeri di mana mereka akan tiba nanti menjadi milik kepunyaan bagi keturunan Abraham, saudara. Ya. Lalu di pasal 13 ayat 14 sampai 16, janji itu diulang kembali oleh Allah bahwa Abraham akan memperoleh seorang anak, ya, dia akan mendapatkan keturunan dari Sarah, dan keturunan inilah nanti yang akan menjadi ahli waris, dan negeri yang mereka tempati itu akan diberikan kepada keturunannya. Lalu di Kejadian pasal 15, kalau kita membaca itu, ya, di mana Tuhan kembali meneguhkan janjinya kepada Abraham, dikatakan bahwa ahli warisnya atau keturunannya nanti akan menjadi seperti banyaknya, akan menjadi seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut atau di pantai, saudara. Artinya Allah kembali meneguhkan perjanjian itu bahwa keturunan Abraham akan menjadi keturunan yang sangat banyak sehingga tidak dapat terhitung. Ya, di Kejadian pasal 15 ayat 16 kembali disinggung tentang adanya keturunan Abraham. Ayat 18 kembali disinggung bahwa negeri ini akan menjadi negeri bagi keturunan Abraham. Kembali di pasal 17, kalau kita membaca ayat 1 sampai 27, seluruh isi pasal itu janji Allah kembali diteguhkan, saudara. Dan
Di pasal 18, ya, di pasal 18 ini puncak dari perjanjian Allah kepada Abraham terkait dengan keturunan, dan janji itu diulang kembali sampai di pasal 21 kita temukan akhirnya Ishak lahir di usia Abraham yang ke-100 dan Sarah usianya waktu itu sekitar 90 tahun. Ya, dan pada waktu itu kondisi fisik manusia, ya, sebenarnya sudah tidak mungkin lagi untuk bisa melahirkan seorang anak. Nah, kita akan mulai setting ini mulai pasal 17 karena inilah ide dari khotbah kita pagi hari ini, ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 17. Ya. Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ya, sudah dapat saudara? Kejadian pasal 17. Di sini Allah datang kepada Abraham lalu memerintahkan agar mereka, setiap laki-laki yang ada di rumah Abraham, baik itu budak-budaknya yang berasal dari sebangsanya maupun orang-orang lain yang masuk ke dalam rumah Abraham, supaya disunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, di dalam cerita ini saudara, ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, janji tentang keturunan Abraham itu diulang kembali oleh Allah. Kalau kita lihat di ayat 17 dikatakan seperti ini saudara, ya, mulai ayat 16 mungkin atau 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, ini ayat 15, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ini Allah kembali mengulang perjanjian itu. Lalu di ayat 17 saudara, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata di dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, maksudnya dirinya sendiri, dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Ya. Nah, di sini saudara dikatakan Abraham tertawa dalam hatinya. Saya mencoba melihat, ya, beberapa pendapat tentang nuansa ketertawaannya Abraham ini. Seorang teolog, ya, dia menulis saudara di dalam Word Biblical Commentary, dia mengatakan bahwa kata tertawa yang dituliskan di teks perjanjian lama ini yaitu mengandung nuansa yang membingungkan. Ya, mengandung nuansa yang membingungkan. Ya, saudara pernah tertawa karena bingung? Pernah? Pernah tertawa karena bingung, bukan karena senang, karena bingung? Enggak pernah ya? Oh, pernah ya? Sering apa jarang-jarang? Oh, jarang. Berarti saudara termasuk jarang bingung ya? Ya. Saudara bisa pikirkan nuansa ketika kita tertawa karena bingung. Ya. Kadang-kadang kita melihat politisi hari ini, apa yang dia ngomong, dan kita tertawa karena bingung. Kenapa bingung? Ya, kadang-kadang gak ada isinya, kadang-kadang iya mencela-mencela, kadang-kadang udah ketahuan suka bohong
masih mau berbohong. Jadi kita tertawa karena bingung. Ini politisi apa? Bukan karena lucu dia, enggak, karena kita bingung. Ya. Nah, waktu Abraham diberitakan oleh malaikat Allah, istrimu bukan lagi Sarai, tetapi Sarah, dan aku akan memberkati dia menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Kenapa Abraham tertawa? Karena janji ini sudah beberapa kali diseberangkan oleh Allah. Tadi kita sudah melihat Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 13 ayat 14, Kejadian 15 ayat 45, Kejadian 15 ayat 16, Kejadian 15 ayat 18. Ya, itu sudah berapa kali diulang oleh Tuhan. Mungkin jauh di dalam hati Abraham, ya sudahlah Tuhan, kalaupun tidak ada yang gak apa-apa, aku rapopo kok. Tapi Tuhan kembali meneguhkan janji itu. Tuhan kembali seakan-akan berkata, Abraham, percaya Abraham. Tapi namanya Abraham yang adalah manusia, karena sudah dijanjikan berulang-ulang kali, dia tidak membantah Tuhan. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tertawa kebingungan. Kenapa kebingungan? Banyak faktor yang membuat janji itu mustahil untuk digenapi. Salah satunya apa yang dicatat di sini? Usia. Bukan hanya Sarah, Abraham kan. Mungkinkah bagi orang yang berumur 100 tahun? Mungkinkah bagi Sarah yang sudah umurnya 90 tahun? Mungkinkah? Mungkinkah? Ya kan? Mungkin nggak? Dan ini adalah faktor pikiran yang logis, yang rasional. Pada masa Abraham, Sarah sudah mati haid. Tahu mati haid ya? Artinya tidak mungkin lagi melakukan reproduksi. Tidak mungkin lagi Sarah bisa hamil. Karena secara biologis, ya dia tidak lagi memiliki sel telur yang bisa mereproduksi. Namanya mati haid. Dan itu yang menjadi pertimbangan bagi pikiran Abraham. Mana mungkin ono-ono ae, ya kan? Kalaupun tidak ada Tuhan, tidak apa-apa. Mungkin gitu dalam hati Abraham. Udahlah. Ya kalaupun nggak ada, nggak jadi ada keturunan, tidak apa-apa lah. Tapi kok Tuhan datang lagi nih, janji lagi nih. Dan Abraham tertawa. Dan kata tertawa yang dipakai di sana memiliki nuansa yang membingungkan. Ya, di dalam bahasa aslinya itu oleh Wenham di dalam Word Biblical Commentary dikatakan itu memiliki nuansa yang membingungkan. Ya, Abraham tertawa. Bagaimana dengan Sarah? Coba lihat pasal 18 ayat 12. Ya, dikatakan di sini judulnya Allah mengulang lagi perjanjian. Nah, diulang lagi sama Allah. Diulang lagi pasal 18 ayat 12. Kita bisa baca begini saudara. Ya, mungkin lebih baik dari ayat 10 saya baca ya. Perhatikan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Ini malaikat Allah berbicara kepada Abraham. Dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pembicaraan mereka pada pintu kemah yang ada di belakang malaikat Allah itu. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Kembali lagi dikatakan, dan Sarah telah mati haid. Perhatikan ayat 12. Di sini Sarah tertawa. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku menjadi layu, sedangkan Abraham sudah tua. Ya, zaman dulu orang manggil suaminya itu tuanku. Kalau zaman sekarang nggak usah. Ya, nanti bocah nggak usah manggil Faisal tuanku.
Ibu Mariana panggil Mas Filipus tuanku. Itu zaman dulu. Jadi Sarah memanggil Abraham tuanku. Ya. Dan Sarah kebingungan lagi, saudara. Waktu dia mendengar pembicaraan malaikat Allah dengan Abraham, tahun depan kata malaikat Allah. Ya, hari gini nih. Mungkin kalau mau dilengkapi supaya dramatis, jam sekian istrimu Sarah sudah menggendong seorang anak laki-laki. Sarah yang dengar dari balik kemah tertawa dalam hatinya. Dan sekali lagi nuansanya itu kebingungan. Saya yakin jauh di dalam lubuk hatinya Sarah, dia tidak sedang meragukan Allah. Tetapi logika-logika yang normal ini muncul di pikirannya. Sudah tua, betul nggak? Sudah mati haid. Tuanku sudah tua, aku udah mati haid. Aduh, mungkin sama. Walaupun tidak ditulis dalam kitab, mungkin dia juga berpikir, udahlah Tuhan, kalaupun nggak jadi adek nggak apa-apa, saya nggak akan marah. Udah, nggak apa-apa. Sudah. Mungkin ya, nggak ada ditulis di sini. Kenapa saya membuat cerita yang dramatis ini? Karena sekali lagi kata tertawa di saat itu nuansanya membingungkan. Lantas apa yang membuat dia bingung? Ya karena semua peristiwa itu, betul nggak? Aku udah tua kok, ya wes, udah, nggak mungkin. Itu sama dengan begini loh. Saya cerita sama saudara ini jangan bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini kita kesampingkan dulu Tuhan, ya kan? Lalu saya bilang kepada saudara, ya kan, tenang, tahun depan, ya kan, kita semua akan pergi ke Holy Land Israel. Tunggu dulu, jangan dibatkan amin dulu. Kan saya tadi sudah bilang, jangan dibatkan Tuhan dulu. Ini memang semangatnya orang Pentakosta ini apa? Amin, ya kan? Saya mau mengajak saudara berpikir tentang kemungkinan dari sudut logika kita. Sekarang biaya ke Holy Land itu hanya untuk 3 hari saja, itu mencapai hampir 50 juta. Dulu ada yang 8 hari kan, ada yang 12 hari. Ini 3 atau 4 hari saja. Yang dikunjungi cuma Mesir, Jordania, Israel, satu lagi. Itu hampir 50 juta. Kira-kira tahun depan siapa yang kira-kira bisa berhasil menabung 50 juta untuk ke Holy Land? Angkat tangan. Aduh Pak, nabung Holy Land, makan bakso aja bulan. Iya kan? Lalu saudara tertawa kan? Tertawanya bukan karena yakin, karena bingung. Kenapa saya bingung? Kenapa kita tertawa bingung? Karena ada ketidakmungkinan di sana, betul nggak? Dan itu kita nggak boleh bilang Allah bagi Tuhan semuanya mungkin. Itu betul, bagi Tuhan semuanya mungkin. Tetapi ada kalanya ketidakmungkinan itu harus kita rangkul, betul nggak? Ya, mengerti maksud saya? Seringkali ketidakmungkinan itu harus kita rangkul loh. Ya. Kalau temanmu udah punya rumah bagus, lalu dengan pekerjaan kita sekarang seperti ini, lalu kita berkata, saya pengikut Tuhan, saya anak Tuhan Yesus yang setia karena jam 8:50 saya sudah di gereja. Setiap minggu, tahun depan saya akan punya rumah sebagus ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dikutip loh ayat Alkitab. Ya, itu kita di luar nalar. Kita tidak berani merangkul ketidakmungkinan. Sebagai orang percaya, ada kalanya kita berdamai dengan ketidakmungkinan, betul? Sepakat saudara? Jangan bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam tidak adanya yang mustahil bagi Tuhan juga ada unsur bahwa bagi Tuhan tidak semua hal harus mungkin bagi kita. Bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Bagi kita banyak yang mustahil. Kita harus berani merangkul ketidakmungkinan, maka kita akan berdamai dengan hidup. Mungkin itu yang berkecamuk dalam pikiran Abraham. Sudahlah Tuhan, udahlah, nggak apa-apa sudah. Toh udah tua, sudahlah. Memang Tuhan udah janji banyak kali begini, tapi toh sudah ada mungkin Ismail,
Atau mungkin ada banyak orang di rumah saya ini, mungkin dalam pikirannya begitu. Jadi dia tertawa. Sarah pun begitu. Aduh, udah tua deh. Masa nanti Abraham main mata sama saya masih gimana gitu. Udah gak ada rasa saya Pak Abraham. Umur saya sudah 90 tahun Pak. Iya kan? Dan itu dicatat di Alkitab. Faktor-faktor ketidakmungkinan itu dicatat secara jujur oleh Alkitab. Itu fakta yang jujur loh. Dan itu dicatat. Ya. Tapi saudara-saudara, pada waktu mereka tua di usia 190 tahun, Abraham tertawa mendengar janji itu. Sarah tertawa mendengar janji itu. Di dalam kebingungan mereka, mungkin mereka sudah pasrah dengan semua keadaan itu, saudara-saudara. Tetapi ingat, siapa yang berjanji? Kalau Tuhan yang berjanji. Nah, ini kita masukkan sekarang unsur Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan akan menepati. Baru boleh amin ini. Amin. Iya kan? Ini yang berjanji siapa? Tuhan. Janji Tuhan tidak mungkin dibatalkan oleh ketidakmungkinan manusia. Perhatikan tuh, ini kalimat kunci nih. Janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh ketidakmungkinan bagi manusia. Ada banyak faktor di sekeliling kita yang seringkali membuat kita menjadi orang yang pasrah dalam nuansa tertentu dan menerima keadaan dalam nuansa tertentu pula dan berkata, tidak apa-apa Tuhan. Walaupun Tuhan sudah pernah berjanji, walaupun Tuhan gak menepati, ya gak apa-apa. Saya sih gak apa-apa sih. Saya tetap percaya Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, perhatikan ini. Kita libatkan Tuhan sekarang. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, maka janji itu tidak akan pernah tidak ditepati. Sekalipun janji itu mengandung unsur ketidakmungkinan bagi manusia. Ingat saudara, Abraham sudah tua. Baik Abraham maupun Sarah sependapat dalam hati, betul nggak? Saya sudah tua. Masa bagi umur yang 100 tahun, 90 tahun, Sarah pun begitu. Masa tuanku masih birahi? Masa saya yang 90 tahun masih bisa? Gak bisa. Ketidakmungkinan memang kita harus rangkul dalam kehidupan kita. Tetapi ketika itu terkait dengan janji Allah, maka Allah sumber ya segala kemustahilan bagi kita akan membuat janji itu menjadi tidak mustahil. Amin saudara. Nah, ini baru aminnya kencang. Karena apa? Terkait dengan Tuhan. Ya, terkait dengan Tuhan. Nah, sikap hati yang seperti ini yang sebenarnya harus kita pelihara. Kita harus berani merangkul ketidakmungkinan. Kita harus berani ya menertawakan kehidupan untuk berdamai dengan ketidakmungkinan. Kita harus berani, saudara-saudara. Tetapi ketika ketidakmungkinan itu sebenarnya terhubung dengan janji Allah, maka apa yang tidak mungkin bagi saya itu tetap mungkin bagi Allah. Lain hal kalau ketidakmungkinan itu berasal dari saya sendiri, ya kan? Seperti tadi saya kasih contoh. Tahun depan kita semua ke Holy Land. Itu kan berasal dari saya, berasal dari rancangan-rancangan saya. Dan itu ketidakmungkinan. Kita tetap harus merangkul ketidakmungkinan. Tapi jangan bilang saya rangkul ketidakmungkinan. Siapa tahu tahun depan benar-benar saya ke Holy Land. Itu namanya mancing-mancing Tuhan. Emang Tuhan bisa dipancing ya? Orang Kristen sudah tidak perlu mancing-mancing Tuhan ya. Dalam hal apapun. Tuhan, saya rajin melayani. Siapa tahu Tuhan kasih saya itu. Bukan. Kita melayani Allah, kita melayani Tuhan dan kerajaan karena kita terlebih dahulu telah mendapatkan pelayanan dari Allah. Amin. Melalui kematiannya, pengorbanannya, kebangkitannya, kenaikannya, semuanya sama prinsipnya. Kembali ke nats kita. Perhatikan, ya,
Setelah Abraham dan Sarah tertawa karena mereka merangkul ketidakmungkinan itu dan sudah berdamai dengan ketidakmungkinan itu, sudahlah, gak apa-apa. Kalaupun tidak ada keturunan, it's okay. Lalu saudara, kita melompat ke beberapa pasal, yaitu di pasal 21. Judulnya di sana Ishak lahir. Ya. Saudara-saudara, kalau kita baca begini kata firman Allah. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Saudara, menangkap kenapa selalu ditampilkan kata keterangan masa tuanya? Itu memiliki makna tertentu, ya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Sebenarnya ada sesuatu yang menarik di sini, tapi saya nggak cantumkan di slide. Ya. Waktu dikatakan di ayat 6 ini, Allah telah membuat aku tertawa. Kata tertawa di sana itu bukan ditulis dalam kata kerja, tetapi kata benda. Ya, saya sedikit bingung memang waktu saya melihat teks aslinya. Apakah ayat ini bisa diterjemahkan seperti ini? Tetapi Allah bagi saya adalah Allah yang membuat tertawa atau sumber tertawa. Kira-kira begitu menurut saya. Jadi di sini nuansanya bagi Sarah, Allah adalah Allah yang menjadi sumber tertawa. Karena yang di sini kata tertawa pertama itu kata benda, bukan kata kerja. Ya. Saya teringat pernah ada satu buku judulnya Allah yang bercanda. Kira-kira begitu judulnya. Apakah The Game of God? Jadi seperti Allah yang bercanda atau Allah yang suka bercanda itu? Ya. Apakah itu terinspirasi dari ayat ini, saya juga nggak tahu. Tetapi yang pasti di sini ayat 6 ini dimulai dengan nuansa bahwa ada seseorang yang menjadi sumber tertawa. Dan saya menyimpulkan itu adalah Allah. Makanya di bagian kedua ayat ini dikatakan, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa. Baru ini kata kerja. Kata tertawa yang kedua itu baru kata kerja. Setiap orang yang mendengarkan pasti tertawa. Mendengar apa? Mendengar bahwa Sarah melahirkan di usia tuanya, di usia 90 tahunnya. Mereka tertawa. Kali ini tertawa nuansanya adalah kegirangan, karena melihat sesuatu yang tidak mungkin ternyata mungkin. Kata tertawa di sini tidak lagi bernuansa sama dengan yang di pasal 17 tadi. Kata tertawa di sini adalah respons, karena apa yang tadinya tidak mungkin ketika itu terkait kepada Allah menjadi mungkin. Ini kalimat-kalimat penting yang harus kita tangkap, saudara-saudara. Bagi Sarah, Allah tuh suka bercanda. Dia sumber tertawa. Nah, karena Allah yang terhubung dengan Sarah adalah Allah yang suka membuat orang tertawa, maka Sarah tertawa.
menjadi mungkin bagi mereka. Ya. Di sini saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dalam hidup kita? Pertama, kita harus merangkul banyak ketidakmungkinan dalam hidup kita. Kita harus berdamai dengan banyak ketidakmungkinan. Kita harus berdamai. Tetapi kalau Tuhan ingin membuat ketidakmungkinan yang kita rangkul itu menjadi mungkin, percayalah, itu akan menjadi mungkin. Itu yang kita pelajari. Abraham sudah tua, Sarah sudah tua. Mereka tidak mungkin lagi mampu memiliki anak. Dari sudut usia, mereka sudah lanjut umurnya. Ketidakmungkinan. Dan mereka rangkul ketidakmungkinan itu. Tetapi karena ketidakmungkinan itu terhubung dengan janji Allah, maka Allah tetap menepati janji. Makanya di ayat 1 dikatakan seperti yang difirmankannya, seperti yang dijanjikannya. Iman tidak sekedar mengharapkan Tuhan membuat yang tidak mungkin bagi saya menjadi mungkin, tidak. Iman melibatkan keterbukaan terhadap segala ketidakmungkinan, menerima segala ketidakmungkinan yang ada dalam hidup kita. Tetapi juga percaya bahwa ketika itu terhubung dengan Allah, maka setiap ketidakmungkinan itu bisa menjadi mungkin karena Allah yang membuatnya mungkin. Nah, itu yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Memang sedikit berjuang untuk kita bisa memahami nada-nada hidup Abraham dan Sarah dalam hidup. Kadang-kadang kita hanya so simple mengartikannya. Ya sudah, oh Abraham punya anak di masa tuanya. Lalu apa yang kita pelajari dari situ? Oh Sarah punya anak di masa tuanya. Apakah hanya sebatas itu? Mari kita tenggelam sedikit lebih dalam, menyelami unsur-unsur yang ada di bawah yang terlihat ini. Yang terlihat kan Abraham dan Sarah punya anak di masa tua, itu saja kan? Itu permukaannya, itu surface-nya, permukaan. Tapi apa yang terjadi di kedalaman itu kita tidak mungkin kecuali kita menyelam di sana. Nah, ketika kita mulai menyelam, baru kita melihat ternyata kehidupan manusia penuh dengan ketidakmungkinan. Kehidupan manusia penuh dengan ketidakmungkinan. Kenapa? Karena saya manusia. Tapi ketika ketidakmungkinan itu terhubung dengan janji Allah, ketika ketidakmungkinan itu terkait dengan karya Allah, maka seperti yang Abraham dan Sarah alami, setiap ketidakmungkinan itu akan menjadi mungkin karena Allah yang membuatnya mungkin, bukan karena saya, karena Allah. Bukan karena Abraham, karena Allah. Bukan karena Sarah, karena Allah. Itu sebabnya di ayat 6 dikatakan, saudara-saudara, Allah yang membuat Sarah tertawa itu. Allah disebut oleh Sarah sumber tertawa. Ketika si sumber tertawa itu terkait dengan Sarah, maka Sarah menjadi tertawa, orang-orang tertawa juga. Kenapa? Gak nyangka saya. Ternyata apa yang Allah janjikan, saya pikir loh gak mungkin. Ternyata mungkin. Allah tidak pernah berdusta. Makanya kuat sekali di ayat 1 dikatakan, Allah memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Sekarang saya tanya, apa yang tidak mungkin bagi kita? Oh banyak sekali. Banyak sekali. Apa yang tidak mungkin bagi kita? Banyak sekali. Kita harus merangkul semua ketidakmungkinan itu. Kita harus menyaring, memilah semua ketidakmungkinan itu. Kita akan menemukan ada ketidakmungkinan yang kita hadapi, yang justru terkait dengan janji Allah. Dan yakinlah, Tuhan pasti membuat itu menjadi mungkin.
Tapi kita juga harus mengakui bahwa banyak ketidakmungkinan yang lahir hanya dari nafsu manusia, yang lahir hanya dari keinginan manusia. Dan biarkan ketidakmungkinan itu berlalu. Jangan tuntut Allah membuat itu menjadi mungkin. Sepakat? Saya belajar tentang hal ini, saudara-saudara. Belajar terus. Banyak ketidakmungkinan yang ada di depan mata saya, dan saya biarkan itu menjadi tetap tidak mungkin. Karena itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Tapi saya percaya di dalam benak saya sekarang, hari ini, kemarin, ada satu yang bagi saya ketidakmungkinan yang saya rangkul. Tapi saya itu berasal dari Tuhan, dan saya yakin suatu hari nanti di depan Tuhan pasti genapi. Bentuknya saya nggak usah cerita sama saudara. Cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tetapi saya melihat itu ketidakmungkinan. Tapi saya tahu ini dari Tuhan. Kalau ini dari Tuhan, sama seperti Abraham dan Sara, ketidakmungkinan yang terkait dengan Allah akan dibuat menjadi mungkin. Tetapi ketidakmungkinan yang hanya berasal dari nafsu kita sebagai manusia, ketidakmungkinan yang hanya berasal dari keinginan-keinginan kita sebagai manusia, biarkan itu tetap menjadi tidak mungkin dan berlalu, dan kita merangkul ketidakmungkinan itu, kita berdamai dengan ketidakmungkinan itu. Sepakat saudara? Kita aman kalau mampu berdamai dengan ketidakmungkinan. Saudara-saudara, sekali lagi, Abraham tertawa, Sarah tertawa, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena melihat satu ketidakmungkinan. Ketika itu terkait dengan janji Allah, itu menjadi mungkin. Amin. Ada beberapa pelajaran, saya ulang kembali. Pertama, tidak ada suatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Itu premisi. Kita harus tetap berkata dan pikir, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak yang mustahil itu bagi kita, tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Ya, Ishak lahir dalam kondisi yang tampaknya mustahil. Seperti tadi saya katakan, Sarah tua, Abraham menjadi tua. Yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari di sini, ya, Tuhan berkuasa menepati janjinya. Ini juga penting. Tuhan tidak pernah tidak berkuasa menepati janjinya. Pernyataan kasih dan anugerah Tuhan tetap kepada Ishak. Pada waktu itu Abraham sudah punya keturunan dari Hagar, tapi sesuai janji Allah, keturunan dari Sarah yang akan menjadi ahli warisnya. Ya, dalam hal ini, ingat ya, dalam hal ini ya, keputusasaan Sarah berubah menjadi sukacita. Ya, karena ketidakmungkinan bagi Sarah ketika itu terkait dengan janji Allah menjadi mungkin. Ya. Mari saudara-saudara, bagi kita hari ini mempercayai Tuhan dalam tataran praktis memang melibatkan pergumulan yang nyata terus menerus panjang umur kita. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang naif dengan berkata, karena saya orang Kristen maka semua yang saya inginkan akan dijawab oleh Tuhan dengan ya. Tidak. Kita akan menjadi orang Kristen yang cerdas, yang discern. Cerdas. Apa itu cerdas? Kita mampu melihat apa-apa yang bukan dari Tuhan dan apa-apa yang bukan dari Tuhan. Segala kemungkinan yang kita rangkul dan ini bukan berasal dari Tuhan, biarkan itu menjadi tidak mungkin. Tapi segala ketidakmungkinan yang kita rangkul dan ini kita percaya dari Tuhan, maka Tuhan akan membuat itu mungkin. Faktor utamanya adalah Tuhan, bukan saya atau saudara. Ya, kenyataan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, serta bukti bahwa Tuhan senantiasa berkuasa menepati janjinya, seharusnya meneguhkan kita untuk selalu percaya kepada Tuhan dan firman-Nya sepanjang waktu. Ini kredo, saudara-saudara. Ini pernyataan iman. Ini seperti saya berkata dalam contoh-contoh. Banyak orang membuat contoh seperti ini.
Apakah Anda tahu kemampuan seorang pilot atau masinis kereta? Tidak. Tapi Anda bisa duduk dengan nyaman di sana. Kenapa? Karena Anda percaya masinis maupun pilot mampu melakukan tugasnya dengan baik. Kira-kira walaupun tidak 100%, kira-kira kita kepada Allah harus seperti itu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Allah itu tidak pernah salah. Allah itu tidak pernah keliru. Allah itu tidak pernah gagal. Jadi, kalau sesuatu yang tidak baik terjadi pada saya, mungkin ini adalah peristiwa iman. Atau sebaliknya, mungkin saya harus mengkoreksi diri saya. Dan ada sesuatu yang harus saya perbaiki di sana. Sebab apa? Tidak pernah terjadi kesalahan pada pihak Tuhan. Sepakat? Atau ada yang pernah ngotot-ngotot nama Tuhan? Ini salah Tuhan, pasti salah Tuhan. Pernah begitu? Ini salah Tuhan, yakin 100% saya. Pernah begitu? Sampai kapan kita ngotot-ngotot dan tidak akan ada hasil? Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak baik bagi saya, yang pertama bisa jadi ini peristiwa iman, di mana saya harus terus melatih diri saya untuk percaya kepada Tuhan. Atau yang kedua, bisa jadi ada sesuatu yang harus saya ubah dalam diri saya. Dan kesalahan tidak pernah terjadi pada pihak Allah. Kenapa Abraham dan Sarah memiliki anak di usia tua? Sampai sekarang saya juga tidak tahu. Saya tetap percaya bahwa Tuhan punya ruang gelap di sorga. Yang ada hanya Dia. Dan Dia bilang, ini anakku Yakub, lende, tak proses. Kalau Yakub lende bilang, kenapa Tuhan? Rahasia. Loh iya. Iman melibatkan misteri. Kadang-kadang iman hanya bisa berkata, ya Tuhan, alright, saya terima. Alasannya apa? Kamu perlu tahu. Oke Tuhan, saya nggak perlu tahu. Abraham, kenapa saya mah udah tua nggak dapat apa? Kamu nggak perlu tahu. Yang pasti, saya kan genapi janji saya. Akan ada banyak hal yang kita nggak perlu tahu tentang proses ini dari Tuhan, dari pihak Tuhan. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah. Apa yang sudah dijanjikan akan digenapi dalam hidup kita. Tapi kita harus cerdas membedakan mana ketidakmungkinan yang kita buat sendiri dan mana ketidakmungkinan yang harus kita rangkul yang berasal dari Allah. Karena ketidakmungkinan yang kita rangkul yang berasal dari Allah pasti akan dibuat menjadi mungkin oleh Tuhan. Amin. Jangan nanti saudara tiap hari pengennya makan babi panggang tapi nggak bekerja. Itu ketidakmungkinan yang kita bikin sendiri. Betul? Ingat saudara, babi panggang tidak akan pernah turun dari surga. Tuhan memberkati kita.